Salam saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas isu publik bukan dengan emosi, tapi dengan akal sehat, nalar data, dan hikmat firman Tuhan. Hari ini kita masuk ke sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan di viral, pengakuan Helwa Bahar-Smith tentang pernikahan sirinya dengan Habib Bahar Smith, yang ia sebut penuh tekanan hingga membuat kondisi mentalnya memburuk. Kasus ini bukan sekadar drama rumah tangga, ini menyentuh hak perempuan, perlindungan anak, batas kuasa tokoh agama, dan lemahnya regulasi pernikahan siri di Indonesia. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat cuplikan berikut. Status kamu apa sekarang? Masih istrinya. Dari? Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith? Iya. Yang gondrong warna kuning? Iya. Benar ya? Benar. Di depan kan ada putra ya? Betul. Umurnya masih 3 bulan? Betul. Wah, belum mulai sudah nangis ibunya. Kenapa ibu? Nah, saya sakit hati, Dok. Kamu istri sah kan? Bukan istri sah. Hah? Nikah pun nggak ada buku nikah. Oke. Nggak begini aja. Nikah pun cuma gini. Istrinya, Ella senang nurutin apa katanya. Ella selesai sholat, Ella cium kakinya. Dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega lakuin aku seperti ini. Ngomong ngaco. Mau kasih betul di sosmed. Kalau mau baik-baik, kita mau bertemu di pondok tidak mau. Katanya ada singa. Serigala singa. Kamu antik-antiknya si Fadulnya? Hah? Bilang aku drama. Ini kenyataan hidup. Ingat itu. Yang sama si Fadlun, sama mertuanya, sama si Bahar tuh. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Kita tidak. Aku nggak punya urusan sama si Fadlun. Aku punya urusan sama si Bahar. Kenapa Baharnya nggak klarifikasi? Tapi malah Fadlun yang sosokan klarifikasi di situ. Ini bukan drama komedi, ya? Ini bukan drama komedi. Di situ yang drama. Macam ini. Drama. Mau tahu, orang ini drama. Ini bukan film, ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Enak. Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya. Mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Bohong mereka tuh. Bohong mata anak mereka. Guys, kasus antara Helwa Bahar-Smith dan Habib Bahar Smith lagi jadi perhatian karena berisi pengakuan panjang soal kondisi pernikahan siri mereka selama setahun. Dalam unggahan di Instagram, Helwa Bahar-Smith mengaku mengalami tekanan mental sejak dinikahi secara siri oleh Habib Bahar Smith. Ia menyebut pernikahan itu dilakukan sederhana, tanpa buku nikah, dan selama 1 tahun, Baharnya berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Helwa juga mengaku jarang bertemu suami, merasa seperti istri simpanan, hingga akhirnya hamil, namun menjalani proses kehamilan hampir sepenuhnya tanpa kehadiran Habib Bahar. Puncaknya, saat usia kehamilannya 7 bulan, Helwa mengaku diberi kabar bahwa istri Bahar yang lain di Kalimantan juga tengah hamil. Semua curahan hati itu, ia unggah sebagai bentuk kejujuran dan upaya mencari keadilan untuk dirinya dan anaknya. Kasus ini masih bergulir di ranah publik, dan pernyataan lengkap dari kedua pihak menjadi hal penting untuk melihat gambaran utuh dari peristiwa ini. Fadlun Faisal Balgoits, istri sah Bahar bin Smith, kini jadi sorotan publik. Ini dipicu klaim Helwa Bahar-Smith yang mengaku menikah siri dengan Bahar dan isu nafkah. Publik penasaran dengan sosok istri sah yang jarang terekspos ini.
Fadlun Faisal Balgoits, akrab disapa Luna, membantah tegas klaim Helwa Bahmit soal nafkah. Menurutnya, Bahar sering mengirimkan uang kepada Ibu Helwa melalui transfer. Sosok Luna Balgoits memang tidak sering muncul di media sosial, namun ia adalah istri sah yang dinikahi Habib Bahar bin Smith pada 2009. Dari pernikahan ini, mereka telah dikaruniai 4 orang anak. Meski jarang terekspos, Luna disebut pernah menempuh pendidikan di Ponpes Al Khairat Manado serta Darul Lugoh wa Dakwah Bangil. Informasi resmi latar belakang pendidikannya terbatas, menambah misteri di balik sosok istri Habib Bahar ini. Nggak terimanya apa coba? Dia sakit hati, sekarang Habib nggak kesana-kesana. Jangankan Habib nih yang punya bini nih, yang lain-lain nih yang nggak jelas asal-usulnya nih, bini-bini lainnya kan nggak jelas asal-usulnya. Gue yang stay di sini. Gue tidur, Habib ceramah. Habib tidur, gue pergi aktivitas apa. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu. Karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Habib ini pendakwah, bukan pengangguran. Dia pengennya diklonin terus sama Habib. Dia kesel, Habib sehari nggak nyamperin dia. Ibunya udah telepon, marah-marah. Ya? Ibunya udah telepon, kenapa Habib nggak datang? Ini istri, lu harus ngerti, laki dia ini, laki anak lu ini, bukan cuma punya satu bini, bininya ada banyak, anak-anaknya banyak, lu harus paham. Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan, terus dia mau bilang Habib mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun, mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya yang biayain laki-lakinya, itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo, gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari, saya urusin Habib sakit. Dia telepon, pengen ke pondok, pengen nyamperin, iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-tiganya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Gak ada gue mau manja-manja, mau ngeluh-ngeluh. Kenapa nggak nemenin lahiran ya Allah? Udah dewasa, nggak usah terlalu banyak ini dah. Tukang kawin ada duitnya, dibiayain ceweknya. Terus kenapa? Dia meminta nomor aku lewat sepupu mamaku lah, ya, nggak usah sebut namanya dia. Nah, di situ dia minta nomor aku, terus dia ngecat sama aku, minta ditemenin katanya. Terus tiba-tiba dia ngirim tuh surat permohonan cerai. Bentar. Ini ganti pertanyaan lagi nih. Ini ada yang ngomong nih, bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Rumahnya aja dikontrakin. Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Maksudnya tadi ngontrak, bukan dikontrakin, tapi sekarang rumahnya dia. Terus dia bilang kalau ke pasar nggak usah naik mobil ya, soalnya Umi sama istri aku kalau ke pasar nggak pernah naik mobil. Lah emangnya gue yang nyuruh lu buat ngantarin kita ke pasar tuh naik mobil? Lu sendiri yang awalnya bilang nanti kita siapin semua ya fasilitasnya, rumah, mobil. Nah giliran kita mau naik mobil ke pasar, lu ngomongnya kayak gitu. Nggak sesuai ya. Lanjut Kak, kronologinya Kak. Lanjut kronologinya.
Kau mau ambil dia dari saya? Kau dengar ini. Kau boleh bisa bawa dia, tapi Nona Ambon pizza pizza, Nona Entete lincalin. Kalau kalian nggak tahu HBS ya udahlah. Sebelum VC, tahu kakak dari mana? Ya dari sepupu mamaku. Dia ngomong sama mama aku, dia mau mencarikan aku jodoh. Ternyata dia sendiri yang makan aku. Daging kali makan. Iya. Seram kali. Sekarang dia gimana, Ya, Kak? betul, Ya, Smin. nggak tahu aku. Spill lagi ke istrinya. Aduh, kita nggak tahu ya. Banyak ya. Saya nggak mau tahu tuh istri-istrinya. Bodoh amat lah sama istri-istrinya. Umur berapa? 22. Udah cerai kah katanya? Boro-boro cerai. Mau Nikahin. Iya. Kalau dihipnotis itu emang kalian yang sadar. Kalau dihipnotis, kalau dihipnotis tak bisa. Kalau dihipnotis Iya, masih muda banget kan. Masih kayak gini aja disia-siain loh dia loh. Kak, anaknya kasih ke aku. Janganlah. Bikin lah kalian pakai terigu. Ketika Helwa berbicara, yang muncul bukan sekadar cerita siapa menikah dengan siapa. Bukan soal sensasi, bukan juga soal menyerang. Pribadi, yang muncul adalah masalah. Struktural, pernikahan siri tidak memiliki perlindungan. Hukum, tidak ada akad nikah, tidak ada hak nafkah yang jelas, tidak ada jaminan hak anak dalam administrasi. Negara, ketimpangan kuasa antara tokoh, agama dan perempuan. Banyak perempuan merasa tertekan. Karena figur yang dianggap suci atau berpengaruh, tidak ada mekanisme pengawasan, sehingga kekerasan mental maupun fisik sering luput dari pantauan hukum. Semuanya, ini adalah masalah kebijakan, bukan masalah gosip. Banyak komentar publik muncul, kenapa banyak perempuan mau dinikahi siri? Kenapa gelar Habib seperti disakralkan? Ini framing yang menarik. Realitanya, ada perempuan yang merasa tersanjung dengan kedekatan tokoh agama. Ada yang takut, menolak karena tekanan lingkungan. Ada yang tidak paham konsekuensi hukum pernikahan siri. Ada juga yang dipersuasi secara emosional dalam kondisi rentan. Dengan kata lain, ini bukan soal bodoh atau pintar. Ini soal ketimpangan informasi dan ketimpangan kuasa. Dan di titik inilah, kita melihat inkonsistensi yang perlu disorot. Ada sebuah ironi besar di masyarakat. Ketika tokoh agama melakukan praktik yang merugikan perempuan, masyarakat diam atau berkata itu urusan rumah tangga. Tapi ketika negara ingin menertibkan pernikahan siri, sebagian kelompok justru berteriak bahwa negara melawan agama. Ini inkonsistensi yang halus tetapi tajam, membela institusi, tapi mengabaikan korban. Padahal apa yang perlu dibela? Korban? Anak? Keadilan? Atau gelar tokoh? Disinilah kita perlu suara publik yang berpihak pada nilai kemanusiaan. Bukan simbolisasi, bandingkan. Dua pendekatan. A. Pendekatan tokoh tertentu. Narasi personal status hubungan tidak jelas. Hak perempuan tidak terlindungi. Anak kehilangan jaminan. Administrasi, konflik diselesaikan secara tertutup dan sepihak. Korban berpotensi mengalami tekanan mental. B. Pendekatan negara narasi kebijakan. UNU, 1 tahun 1974, pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum. Perlindungan, hak perempuan dan anak, jaminan nafkah dan pembagian. Hak bila terjadi perceraian, anak mendapat akta lahir dan identitas resmi. Kasus kekerasan dapat diproses secara hukum. Keduanya sangat kontras. Yang satu berbasis karisma dan kekuasaan personal, yang satu berbasis aturan dan keadilan publik. Dan disinilah kita melihat masalahnya. Lebih jelas, kebijakan negara jauh lebih melindungi perempuan dibandingkan pernikahan siri. Beberapa tokoh nasional pernah bicara soal ini. Yeni Wahid. Pernikahan siri seringkali membawa kerugian besar bagi perempuan dan anak. Negara harus hadir untuk melindungi. Komnas Perempuan setiap tahun menerima ribuan laporan yang berkaitan dengan
Kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, dan pernikahan tidak dicatat. Data BPS tahun 2023, anak tanpa akta lahir memiliki risiko lebih tinggi tidak mendapatkan pendidikan formal. Ini bukan isu rumah tangga, ini isu kebijakan negara dan masa depan generasi penerus bangsa. Kadang lucu juga, saudara. Kalau tokoh agama menikahi beberapa perempuan, itu syariat. Tapi kalau negara menertibkan pernikahan, itu kriminalisasi ulama. Logikanya seperti ketika bubur gagal jadi nasi. Yang disalahkan sendok, padahal yang salah proses pembuatannya, bukan alatnya, firman-Nya. Tuhan peduli pada perempuan dan anak. Amsal 31 ayat 8-9, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Belalah hak orang yang lemah dan miskin. Mazmur 82 ayat 3, belalah orang lemah dan anak yatim. Lakukanlah keadilan bagi orang sengsara dan orang miskin. Yesus selalu berpihak pada mereka yang tertindas. Itulah standar moral yang harus kita junjung, saudara. Kasus ini bukan tentang membenci seseorang, bukan tentang menyerang tokoh, bukan tentang menjatuhkan. Ini tentang melihat lebih dalam. Apakah suatu praktik merugikan perempuan? Apakah anak-anak terlindungi? Apakah kebijakan kita sudah tepat? Dan apakah masyarakat terlalu menuhankan gelar? Bukan akhlak. Kebenaran tidak akan pernah merugikan perempuan. Keadilan tidak akan pernah mengabaikan anak. Dan jika kita ingin bangsa ini maju, maka kita perlu memihak pada hukum, akal sehat, dan kemanusiaan. Jika narasi ini membuka wawasanmu, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan bagikan supaya lebih banyak orang teredukasi. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah pernikahan siri lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita.
Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.